Lanjutkan Fitri nomor 73 ya. Jadi kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, di antara penanya ada yang mengkhawatirkan, loh, pembahasan Pak Gun ini bersifat rahasia dan apa nggak bahaya tah gitu loh. Ya, ribuan komen seperti ini ya saya delete semua. Kalau misalnya takut ya, takut itu kata dasarnya adalah wedi. Wedi itu dari kata memedi. Memedi itu hantu. Dengan demikian ya, kalau mau takut hantu ya, kita keluar kamar aja nggak berani ya, takut pocong. Ya itu sama dengan hantu. Jadi ya kalau takut ya, kalau nggak takut ya kita lihat aja pocongnya cowok apa cewek kan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ada artikel hari ini yang menyebutkan tentang pencarian harta emas Soekarno dan Soeharto. Jadi ya, kisah itu menjadi perburuan sampai sekarang. Nah, bagi saya ya, emas itu ada apa nggak ada? Ya, ada di mana? Ada di World Bank. Jadi bentuk World Bank itu dibentuk dari dasar penjaminan dari emas-emasnya tiga kekaisaran ya. Cina, Jepang, dan Mataram. Itu udah jelas ya. Lalu kemudian Bapak tahu dari mana? Apakah ada buktinya? Ada. Ya, akadnya Soekarno itu mewakili kerajaan Mataram, diwakilkan kepada Soekarno karena waktu itu sudah ada republik. Yang kedua adalah sekitar Soekarno itu wafat dilanjutkan oleh Soeharto. Nah, Soeharto wafat tahun 2008, 2009 dilanjutkan oleh Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Dengan demikian akad itu ada. Jangan khawatir. Lalu kemudian yang paling penting apa, Pak? Semua bertanya mengenai bagaimana dana itu bisa dicairkan untuk melunasi utang Indonesia. Gak usah khawatir. Ya, dana emas tersebut itu 70.000 ton. Kalau jangankan Amerika atau jangankan Indonesia, utang Amerika aja menggunakan itu untuk menambah utang Amerika. Jadi ketika Amerika itu ingin menambah utang mereka, ya mereka pun berkomunikasi dengan Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto untuk menambah utang Amerika yang sudah 34 triliun. Nah, 34 triliun itu dolar itu sudah setara dengan 500.000 ton emas. Dengan demikian ya orang semua seluruh dunia juga bingung dari mana utangnya Amerika itu akan dibayar, kapan dibayar, utangnya dari mana, lalu kapan bayarnya, kan nggak masuk akal, sudah di luar logika. Sehingga komunikasi dengan Raja Sanjoyo kita bahas bahwa selama 500 tahun kekaisaran Mataram, ya kerajaan Mataram itu dari Panembahan Senopati sampai kepada Pakubuwono XIII, emas tersebut nggak hilang ya karena nggak dipakai. Artinya emas itu hanya dijadikan jaminan. Tetapi sepanjang VOC berdiri, The Java's Bank itu hanya mengelola uang-uang aja yang beredar. Jadi uangnya itu ya A, B, C, D, E, F. Jadi F itu ya kalau mati ya dirampas lalu dikembalikan lagi ke A. Ya gitu aja. Jadi yang diputar itu uangnya, emasnya itu nggak pernah dipakai. Itu adalah mandat dari Raja Sanjoyo. Sehingga akibat dari itu dibentuklah Kepres tahun 8 April tahun 2024 bahwa Jokowi meratifikasi FATF, Financial Action Task Force. Sehingga mulai tanggal 1 Juni kemarin, Bank Indonesia mulai mencairkan kredit mulai 81 triliun per bulan. Itu dana dari mana? Dana dari pembekuan rekening Panji Gumilang, judi online, mafia timah, juga mafia gas, Karen Agustiawan, mafia emas yang Antam, juga ini akan terus berlanjut gitu. Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan ilmunya. Artinya ilmu itu apa? Ya, maaf ya, seperti kata ayah saya ya, harta yang paling besar itu adalah ilmu.
ya kan? Kalau misalnya hartanya orang tua, ya sudah habis, Pak, dari tahun 80, ya sekarang udah tahun berapa? 2024. Harta mau berapapun ya habis. Jadi apa namanya? Harta yang paling penting adalah ilmunya. Seperti misalnya, ya kan? VT saya yang terakhir, ada 5 mandat Soeharto itu hilang. Nah, ada yang bertanya, saya ulangi ya, mandat kuasa kehakiman, kuasa agraria, mandat kuasa menyatakan perang, mandat menetapkan pajak, ya kan, dan mandat yang terakhir mandat untuk mengkoordinir atau memimpin konglomerat. Nah, itu hilang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Presiden Prabowo itu paham? Kan belum tentu, ya kan? Kalau belum paham ya kita kirimkan video saya yang nomor 72. Ya itu kalau belum paham. Ya kalau sudah paham ya sudah, ya silahkan aja. Lalu kemudian bertanya, kemana, kenapa, siapa yang mencabut mandat tersebut? Loh, mandat tersebut itu ya, itu mandat yang luar biasa, Pak. Mandat tersebut akibat dari dia mengemban mandataris MPR, yang mana menjadi kuasa atas harta Mataram, yang 70.000 ton emas itu. Makanya kalau misalnya itu nggak ketemu, ya ini mandatnya hilang. Nah, kemudian apa namanya? Pertanyaan berikutnya adalah Thailand itu ternyata ingin masuk BRICS. Nah, ini kanlah, ya itu loh yang namanya risiko orang nggak paham, ya kan? Dia sudah tahu nggak sih bahwa anggota BRICS itu Brazil, Rusia, India, China, South Africa itu bertambah dengan 5 lagi, Argentina, Saudi, United Emirat Arab, Mesir, Iran. Nah, gara-gara itu, ya, itu adiknya Emirat Arab itu mati. Terus juga iring-iringan mobil Raja Saudi itu dibom, untung nggak mati, ya kan. Kemudian juga banjir di Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Saudi, di Brazil, Rio de Janeiro, juga Presiden Iran, is dead. Ya, dia tahu apa enggak gitu loh. Kalau mau lihat rajanya Thailand, ya silakan aja dicoba gitu loh. Jadi ini akibat dia kurang gaul atau bagaimana gitu loh. Jadi apa namanya, kurang paham ya. Mungkin VT ini saya kirim ke Thailand nanti teman saya. Jadi inilah yang menyelamatkan Indonesia. Kenapa Indonesia nggak pernah perang? Sebelum perang ya, kita di briefing dulu mengenai penataran perang gitu loh. Jadi sekarang sudah nggak ada perang sejak mandat dari Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto yang mengatakan bahwa uang hegemoni US dollar itu harus di-recirculation. Jadi artinya uang-uang yang dirampas oleh Amerika itu harus dikembalikan kepada World Bank. Kalau di Indonesia itu dikembalikan ke Bank Indonesia. Makanya sekarang World Bank buka lagi. Tadinya kan sudah habis dananya. Juga Bank Indonesia kita memberi banjir kredit lagi mulai dengan bulan Juni ini. Jadi kalau Anda ingin mengusulkan untuk kredit misalnya kredit petani atau kredit KUR atau kredit untuk NU, Muhammadiyah, ya silakan aja. Udah banyak duitnya dari pembekuan Satgas FATF, Financial Action Task Force.